Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 IPA, tentunya dari kelas 12 IPA akan ada beberapa tahapan di dalam pembelajaran. Untuk bab pertama, ini ada kaitannya dengan tentunya di kelas 1 dan kelas 2. Bab pertama di sini yaitu membahas tentang sifat koligatif larutan, di mana larutan tersebut ada di kelas 1, di antaranya sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan di kelas 2 ada juga sama, sifat larutan, tapi sifat larutan asam basa. Nah, untuk di kelas 3 kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Itu adalah sifat koligatif larutan yang menyatakan sifat koligatif yang tidak tergantung pada jenis zat, tapi tergantung pada konsentrasi zat itu sendiri, ya. Nah, tentunya kita akan bahas dulu, mereview ke belakang. Untuk menentukan sifat koligatif larutan, itu anak-anak harus tahu menentukan konsentrasi larutan. Kalau tidak atau lupa untuk menentukan konsentrasi larutan, kita tidak akan bisa atau susah melangkah untuk ke bab berikutnya. Nah, untuk konsentrasi larutan, Bapak akan jelaskan dulu di mana konsentrasi larutan menyatakan jumlah zat terlarut di dalam sebuah pelarut atau sebuah larutan. Di mana konsentrasi larutan itu ada beberapa jenis, di antaranya adalah molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol. Nah, yang 3 konsentrasi ini yang kita akan bahas. Kenapa? Karena di dalam sifat koligatif larutan itu akan masuk ke dalamnya. Dan yang satu lagi adalah kadar zat. Nah, itu yang kadar zat yang kita tidak gunakan. Nah, untuk menentukan konsentrasi larutan, Bapak akan bahas ulang. Yang pertama adalah molaritas, di mana molaritas itu sendiri itu menyatakan jumlah zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Di mana persamaannya molaritas itu adalah jumlah mol dibagi volume, di mana volumenya adalah dalam satuan liter. Yang pertama. Lalu yang kedua, molalitas. Molalitas itu adalah jumlah zat terlarut di dalam 1 kilogram pelarut. Di mana molalitas, ini ya, molalitas dengan molaritas, nah, penulisannya sedikit berbeda. Kalau molaritas simbol yang pertamanya adalah M besar, kalau molalitas M kecil. Di mana molalitas itu adalah menyatakan jumlah mol dibagi kilogram pelarut, satuannya kilogram. Lalu yang berikutnya, konsentrasi larutan berikutnya adalah fraksi mol. Di mana fraksi mol itu bisa dicari, fraksi mol bisa dicari dengan jumlah zat terlarut dibagi total jumlah molnya, ya. Nah, kita bahas satu-satu supaya anak-anak paham, supaya nanti melangkah ke sifat koligatif larutan tidak bingung. Molaritas itu jumlah mol. Mol itu sendiri bisa dicari dengan massa zat dibagi massa molarnya, atau biasa disebut massa molekul relatif, ya. Dibagi volumenya. Ini volumenya harus dalam liter. Kalau jumlah N-nya atau jumlah molnya satuannya mol, tapi kalau N-nya satuannya milimol, ini volumenya bisa dalam satuan mililiter, ya. Begitupun molalitas, itu kalau mol maka jumlah pelarutnya dalam kilogram, tapi kalau milimol bisa jumlah pelarutnya dalam miligram. Itu. Fraksi mol, nah ini fraksi mol. Fraksi mol ada 2, yaitu fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Nah, bagaimana mencari fraksi mol? Fraksi mol, nah, ini ya, untuk yang zat terlarut, biasanya simbolnya XT. T itu menyatakan terlarut. Menyatakan jumlah mol terlarut dibagi totalnya, atau jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut.
Lalu ada lagi praksimol zat pelarut, di mana praksimol zat pelarut menyatakan jumlah mol pelarut dibagi totalnya. Nah, ini harus dipahami bahwa praksimol itu maksimum 1. Anak-anak kalau ngitung praksimol ditotalkan lebih dari 1, itu ada yang salah ngitungnya. Yang jelas praksimol X-nya itu kalau dijumlahkan harus 1. Ya. Nah, kita bahas contoh yang tadi, kita ulangi kembali. Ini harus dipahami. Karena apa? Karena nanti di dalam sifat koligatif itu ini akan dipakai. Ya, sifat koligatif larutan itu sendiri ada 4 diantaranya, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Yang terakhir yaitu yang keempat, tekanan osmotik. Nah, itu aja yang Bapak sampaikan sebelum melangkah ke sifat koligatif larutan. Anak-anak harus bisa mempelajari konsentrasi larutan yang sudah dibahas tentunya atau ada di bagian kelas bawah, yaitu kelas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.